Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So without further ado, let's get to the lesson. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we are continuing our last topic about explanation text, our first topic in this semester, and this is the second part of the latest meeting. Ya, jadi ini adalah part 2 dari pertemuan kita yang kemarin, di mana minggu kemarin, last week, we discussed about the definition and the structure of explanation text. Jadi kita sudah bahas tentang pengertian dan struktur dari explanation text itu sendiri. Nah, hari ini kita bahas karakteristiknya atau language features-nya, atau dengan kata lain unsur kebahasaannya, ciri-ciri yang digunakan di dalam teks itu, kata-katanya menggunakan apa saja, strukturnya bagaimana gitu. Ya, struktur kalimatnya, bukan struktur paragrafnya gitu ya. Struktur setiap kalimatnya, kata-katanya. Nah, minggu lalu sudah sedikit Miss bahas tentang unsur kebahasan dari explanation text ini, yaitu dia menggunakan present tenses. Present tenses itu ada banyak ya, bukan simple present tense saja. Bisa dia present continuous tense, bisa dia simple future tense ya. Gitu dia. Bisa dia simple present tense, bisa dia present perfect juga. Pokoknya yang dia tensesnya adalah present, bukan past. Oke, lalu menggunakan action verbs ya. Nah, hari ini kita akan bahas yang dua ini aja karena pembahasannya akan sedikit lama ya. Jadi kita bahas dulu yang penggunaan tenses dan action verbs ini. Oke, so get yourself focused and ready. Oke, dalam explanation text, ketika si penulis menjelaskan pembahasan yang dia jelaskan itu, of course, dia menggunakan keterangan waktu yang bersifat sekarang. Ketika dia menjelaskannya itu, dia bersifat sekarang, bukan sesuatu yang sudah lewat, gitu ya. Jadi, otomatis dia menggunakan present tenses. Nah, present tenses itu ada banyak. Ada simple present tense, present continuous tense, simple future tense, bisa juga present perfect tense ya. Pokoknya dia yang present digunakan di dalam teks itu. Jadi, ketika dibilang unsur kebahasan dari explanation text itu menggunakan using present tenses, itu bukan berarti dia hanya menggunakan simple present tense. Nanti ketika kalian menemui satu teks explanation ya, satu teks eksplanasi di mana di dalamnya tidak hanya menggunakan simple present tense, kalian akan heran ya kan. Loh Miss, ini kan dia nggak gunain tense simple present aja, ada yang lain, ada yang continuous juga Miss gitu kan. Nah, itulah dia yang dimaksud dengan penjelasan Miss ini tadi. Ketika dia explanation text itu using present tenses, dia bukan hanya simple present tense, bisa present continuous tense, simple future tense, present perfect tense juga. Pokoknya dia yang tensesnya present, bukan past, sekarang, gitu ya. Oke, diingat itu ya. You have to remember that. Okay, as last week we have analyzed the example of an explanation text ya. Kemarin kita sudah analisis struktur dari sebuah contoh explanation text, yaitu judulnya with the title is How Does Rain Happen? Bagaimana hujan terjadi, bagaimana proses terjadinya hujan, begitu kira-kira. Nah, di bagian ini kemarin yang bagian warna-warna ini ya kan, yang warna kuning, hijau, dan pink ini adalah pemisah antara strukturnya, ya kan? Masih ingat? Dimana paragraf yang pertama adalah general statement ya, pernyataan umum, dimana si penulis menjelaskan apa yang akan dibahas, proses terjadinya apa yang akan dibahas di dalam teks ini gitu ya. Karena explanation text itu menjelaskan sebuah proses bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi gitu kan. Nah, lalu yang hijau, paragraf yang hijau adalah sequenced explanation ya, atau penjelasan yang runtut atau berurut. Jadi ketika menjelaskan suatu proses,
semuanya harus berurut, tidak bisa lompat-lompat, ya kan? Nah, terakhir closing yang pink. Nah, ini lanjut kita akan analisis penggunaan tensesnya. Nah, yang Miss garis miringi ya, garis bawahi dan miring ya, underline and italic ini ya, itu menunjukkan tensesnya gitu ya. Dari pertama kita akan bahas satu persatu. We all know ya, we all know. Di sini dia menggunakan verb one, otomatis dia adalah simple present tense karena subjeknya we, dia menggunakan verb one. Kalau tadi dia subjeknya ketiga tunggal atau si, baru ditambah di sini SRES ya kan, karena di sini we all know berarti ini verb one saja, tidak ada ditambah apapun ya, maka dia simple present tense. We all know that rain is di sini to be yang digunakan adalah to be bentuk pertama, otomatis ini merupakan simple present tense. Gampang kan? Nah, lalu di sini ada providing ya. Walaupun di sini tidak ada continuous tense itu, present continuous tense itu kan ditandai dengan ciri-ciri to be dan verb ing, ya kan? Nah, to be itu sudah ada dari sini. Nah, sudah ada di sini. Ya, providing suitable condition for diverse ecosystems. Nah, ini merupakan present continuous tense. Itulah yang Miss bilang tadi, tidak melulu di dalam teks ini dia menggunakan simple present tense. Ada jenis tenses yang present ya, bentuk present yang lain gitu. Nah, lanjut ada rain is sama seperti ini ya, to be-nya bentuk pertama. Lalu the rain occurs ya, di sini penambahan s karena di sini noun atau objeknya tunggal, maka di sini dia ditambah SRES. Do you know how does rain happen? Do you know, you di sini adalah sebagai subjek, maka verbnya verb one ya, otomatis ini simple present tense. How does rain happen? Rain adalah bisa diganti it ya kan, it does ya, it happens gitu. Jadi dia kalau diganti menjadi question, kalimat tanya, dia how does rain happen gitu. Next ada is juga sama seperti yang ini tadi. Lalu the concept of water circle includes ya, jadi the concept of water circle ini bisa kita ganti menjadi it. Berarti dia it includes ya, it itu harus ditambah SRES dalam tense simple present tense. Lalu ada includes juga sama seperti ini. Then the water vapor experiences. Nah, sama seperti yang ini tadi, the water vapor bisa kita ganti menjadi it. Berarti dia ditambah SRES dia verbnya ya kan, maka dia ini simple present tense juga. It experiences condensation and becomes. Becomes ini subjeknya masih si the water vapor yang tadi, masih si it, ya kan? Ini kita bisa ganti menjadi it. The water vapor kita ganti menjadi it, gitu dia. Nah, lalu next ini ada condensed vapor is sama seperti rain is ini tadi, simple present tense juga. When the air temperature is higher, sama juga, dia simple present tense. It makes, ya, present tense, simple present tense juga. The droplets gather. Kenapa Miss ini dia nggak pakai s? Karena di sini ada droplets, ya, dia plural. Dia plural, ya, the droplets, ya, titik-titik air hujan, dia banyak. Maka di sini the droplets ini ibaratnya bisa kita ganti menjadi they ya kan, they, maka dia tidak ditambah SRES, tetap gather biasa aja. Berarti ini simple present tense. Next, the presence of wines. Nah, the presence of wines sama seperti ini tadi. The presence of wines bisa kita ganti menjadi it ya kan, it ditambah SRES verbnya, maka it helps. The presence of wines helps, gitu dia. Lalu
Next, that have lower temperatures. Have adalah bentuk pertama dari have, has, had, ya kan? Dia bentuk pertama, maka dia simple present tense. Lalu at the time the droplets become, sama seperti yang tadi, dia tidak ditambah s or es. The droplets become heavier and unstoppable and cause, ya, cause ini apa yang di cause? Ini objeknya, ini subjeknya mana, Miss? Yang ini, the droplets, ya. The droplets cause, ya, to fall so that there is rain. There is rain sama seperti yang tadi, ya. To be bentuk pertama, maka dia simple present tense. Next, if the droplets drop, ya. Jika titik-titik hujannya jatuh, droplets drop sama seperti yang tadi, dia tidak tambah s or es, maka dia simple present tense juga. Kita sudah menemui banyak sekali simple present tense dan ada satu present continuous tense, ya. Lalu kita menemui, nah di sini ada simple future tense, ada modal. Modal tahu kan apa saja? Will, would, can, could, may, might, must, should, ya. Masih ingat kan? Nah, the droplets will drop, ya, titik-titik hujan akan jatuh. Ini dia merupakan future tense, simple future tense. Dia tensesnya present juga. Nah, kita berarti sudah menemukan satu present continuous tense dan satu simple future tense. Lalu ini ada simple present tense juga, simple present tense dan simple present tense. Jadi, secara umum memang secara keseluruhan rata-rata penggunaan tenses di dalam explanation text itu dia adalah simple present tense, ya. Nah, tapi ada juga dia menggunakan tenses lain seperti yang kita temukan ini tadi, ya. Cukup membuktikan kalau ketika dikatakan using present tenses, dia tidak hanya menggunakan simple present tense, tapi ada present continuous tense seperti yang tadi, dan juga ada simple future tense. Nah, gitu dia. Oke? Miss rasa itu dulu pembahasan kita tentang penggunaan tensesnya saja dulu, karena sudah cukup lama durasinya membahas tentang tenses saja. Jadi kita fokus untuk tenses saja hari ini. Kita akan lanjut di next meeting, in the next video. Okay? So see you to the next video, dears. I hope you understand this material. So still, if you haven't understood this material, you can ask me through WhatsApp group as usual. So good luck for the post test. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.